Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il musannifin al mukhlisin al amilin wa ila masyayikhina wa masyayikhina furu'ihim usulihim wa furu'ihim wa ila walidina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman lahu haqqun alaina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maghrib ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat menabung amal soleh. Mudah-mudahan yang kita usahakan, yang kita tabung diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho serta kehidupan kita menjadi lebih berkah, lebih bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ta'lim kita insyaallah, masih kitab tentang babul ilmi, bab tentang ilmu, dari turunan sifat Allah Subhanahu wa taala yang al-alim dan ilmun, yang maha mengetahui. Sudah kita pelajari kemarin tentang fadilah daripada ilmu dan orang yang alim. Sudah kita pelajari juga bagaimana memulai suatu taklim atau suatu menuntut ilmu. InsyaAllah kita lanjutkan taklim kita dengan adab atau akhlak orang yang mengajarkan atau menuntut ilmu. Ada satu kitab yang sangat masyhur yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Habrul Bahar Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Enggak ada yang kenal kira-kira ya? Pada bengong baik. Baru dengar. Kan kalau saya sebutin orang biasanya kalau dia kenal langsung nyamber. Oh, anak itu Pak Ustadz ya? Aha, itu berarti dia kenal. Tapi kalau saya sebutin dia bengong baik, berarti baru dengar. Punya kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Kalau ini pernah dengar? Memang kitabnya ini lebih masyhur daripada pengarangnya. Kitabnya. Mendingan orangnya masyhur, kitabnya kagak, apa mendingan kitabnya masyhur, orangnya kagak? Kalau orangnya masyhur, dia mati selesai. Iya kan? Dia mati habis sudah. Nggak ada yang mau. Bininya juga nggak mau nemenin, udah mati. Iya kan? Habis. Makanya hidup tuh sebentar seperti permen karet. Permen karet kan manisnya sebentar. Kalau manisnya udah habis, apa rasanya? Anyep. Anyep. Orang tuh kalau udah mati anyep. Anyep. Orang mati itu anyep. Biar kata dia dulunya terkenal,
jabatannya tinggi, tapi kalau udah mati itu anyep. Makanya seperti permen karet. Tapi kalau yang masyhur karangannya, meskipun sudah wafat 1000 tahun yang lalu, amal jariahnya masih mengalir sampai sekarang. Dan kitab ini dikaji di hampir pelosok dunia, bukan Nusantara lagi, pelosok dunia. Pengarangnya tidak terkenal karena memang tidak ada riwayat yang pasti tentang siapa namanya. Di sini disebutkan hanya Habrul Bahar. Habrul Bahar itu menunjukkan kalau pada zaman itu sebagai julukan seorang alim lah, seorang ustadz pada zaman itu disebut dengan Habrul Ummah disebut, atau Burhan. Burhan itu penjelas daripada Quran dan hadis. Az-Zarnuji itu dari sebuah kota daerah Sungai Tigris ke arah timur, Kirgistan, Afghanistan kalau sekarang. Yang ujungnya ada tantannya tuh. Batan enggak masuk. Kirgistan, Uzbekistan, negara apa namanya? Perpecahan ya. Negara perpecahan dulu, sekarang macam-macam. Satu riwayat katakan Imam Zarnuji ini pengarang Ta'lim Muta'alim itu orang dari Afghanistan, ya pokoknya dari yang Tantan tadi, karena nyebrang Sungai Tigris. Satu riwayat lagi katakan Imam Zarnuji ini orang Turki, yang pada saat itu kebetulan perkiraan lahirnya sekitar tahun 500 Hijriah, perkiraannya saja. Wafatnya pun tidak diketahui secara pasti. Tapi karangannya, kitabnya ini di semua pelosok, bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di India. Kitabnya ini sampai, makanya Masya Allah umurnya nggak ketahuan, tapi amal jariahnya sampai sekarang masih ada. Amal jariahnya masih manfaat. Insya Allah pahalanya nggak ketukar meskipun namanya nggak tahu, namanya nggak ketahuan. Pokoknya disebut Syekh Zarnuji, nama aslinya nggak ketahuan, lahirnya kapan nggak ketahuan, wafatnya kapan nggak ketahuan. Tapi malaikat maha tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali. Alhamdulillahi, adapun segala pujian, semua pujian itu lillahi, hanya bagi Allah. Alladzi, yang faddala, memberikan keutamaan siapa Allah, bani Adama, kepada bani Adam, bil ilmi wal amal. Manusia Bani Adam itu diberi keistimewaan oleh Allah dibandingkan daripada makhluk yang lain. Malaikat sama manusia lebih mulia mana? Mulia mana? Malaikat sama manusia. Kalau ngelihatnya model-model kita, ya pasti muliaan malah malaikat. Semprol-semprol semua nih kita nih. Manusia bisa melebihi fadilahnya, keutamaannya daripada malaikat. Syaratnya dua, bil ilmi wal amal. Satu karena ilmunya, dua karena amalnya. Orang tuh kalau punya ilmu, biar kata di belakang, nggak duduk paling depan, biar kata dia nggak pakai baju yang bagus, kalau punya ilmu dia tetap kelihatan punya ilmu.
Tapi kalau orang nggak punya ilmu, biar kata duduk paling depan, jangan pada tersinggung, emang semua kagak ada sop belakang, emang depan semua ini, kecuali sopnya banyak. Itu tetap kelihatan bodoh. Apalagi kalau dia udah ngomong, tambah kelihatan bodohnya. Makin dia ngomong, makin kelihatan bodoh. Nah itu kalau orang punya ilmu. Yang kedua dengan amal soleh. Makanya nanti dalam babnya carilah teman, satu yang amal solehnya bagus, dua yang ilmunya bagus. Siapa yang punya ini dijamin derajatnya diangkat sama Allah, jangan takut. Ini dulu wasiat masuk pesantren, wasiat keluar pesantren, ini terus. Ya zaman dulu tuh. Jangan harap yang lain, tapi kalau ilmu udah amal di tangan, insya Allah yang lain ikut. Nih. Jangan pernah dibayangkan nyari kemuliaan kecuali dengan ilmu dan amal. Kemarin kita udah ngaji. Orang kaya dimuliain karena duitnya. Coba duitnya udah habis, nggak ada yang mau nemenin, duitnya udah habis. Kalau berteman sama orang yang punya duit, paling temennya cuma mau ngapain? Minjam duit. Orang kita kan saking akrabnya, hari ini kenal, besok akrab, hari ketiga minjem. Orang kita tuh. Itu kalau berteman karena duit. Tapi bertemanlah nanti karena ilmu dan amal. Jadi orang yang punya dua syarat ini bisa lebih utama daripada malaikat. Kisah Nabi Sulaiman sayembara mindahin istananya Ratu Bilqis. Dari mana Ratu Bilqis? Yaman. Dari Yaman ke Palestina. Berapa kilo? Gak ada yang sanggup mindahin. Yang nawarin diri ada yang jin nawarin. Saya sebelum maghrib nih pindah. Tapi kata manusia, ini manusia nih, yang terpilih sayembara mindahin istananya Bilqis bukan malaikat, bukan jin. Ifrit juga bukan. Ifrit itu jin yang paling kuat, namanya Ifrit. Di situ kan waqala ifritun. Ada di Quran Ifrit ada. Tapi yang dipilih manusia. Dia kata manusia biasa, saya pindahin hanya sekedip mata doang. Dikedip doang. Wih, sakti kan? Baru dikedip doang, istana udah pindah. Sama kayak di kita. Baru sekedip mata, motor udah iya. Sakti itu. Dan itu yang melakukan adalah manusia, bukan malaikat, bukan jin. Tapi di satu sisi juga dia bisa lebih buruk, lebih rendah daripada hewan. Makanya Quran katakan ulaika kal an'ami balhum adall. Seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Hewan tuh ayam jago kita taruh ayam jago lagi, mau kawin gak dia? Berantem. Tapi ada manusia yang laki sama laki kawin, nikah. Ada gak? Ada. Bahkan yang kawin sama kodok aja ada. Kawin sama jin ada. Kan beritanya rame itu tahun lalu. Nggak tahu kabarnya sekarang bagaimana. Udah punya anak apa belum? Punya apa namanya, istri jin. Haji Eri mau punya istri dari jin.
lebih rendah daripada hewan. Hewan yang paling rendah itu an'am. An'am itu apa artinya? Ada surat dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Al-An'am. Al-An'am itu binatang ternak. Binatang ternak itu memang diciptakan Allah yang paling bodoh. Memang khusus disembelih, khusus untuk dikonsumsi. Jadi jadilah manusia yang punya ilmu dan amal, dan bertemanlah dengan orang yang punya ilmu dan amal. Wassalatu, adapun salawat rahmat itu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam, penghulu daripada Arab dan Ajam. Jadi selain orang Arab namanya Ajam. Ain, jim, mim. Kan di Maulid ada ya, Asyrafil Arabi wal Ajam wa imami sayyidal kiram. Nah kira-kira begitu. Arab lawannya Ajam. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Ya Nabi il ulumi wal hikami, mata air daripada ilmu dan hikmah. Jadi Nabi, keluarganya, sahabat-sahabatnya itu merupakan mata air daripada ilmu dan hikmah. Wa ba'du, dan setelah itu yang di atas tadi, falamma ra'aitu, ketika aku melihat, kata Syekh Zarnuji, kathiran min tullabil ilmi, banyak dari penuntut ilmu, fi zamanina, di zamannya Syekh Zarnuji, yajidduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh. Jadi tahun 500-an banyak orang yang sungguh-sungguh nuntut ilmu. Wala yasiluna au min manafihi, tapi tidak dapat manfaatnya. Banyak yang ngaji, banyak yang sungguh-sungguh tapi nggak dapat manfaat. Kira-kira ngajinya udah puluhan tahun, ke masjidnya udah puluhan tahun, tapi manfaatnya belum dia dapat, amalnya belum berubah, akhlaknya belum berubah. Udah ngaji puluhan tahun, sendal hilang masih marah-marah, ada apa enggak? Sendal hilang marah-marah. Subuh-subuh pintu dikunci marah-marah di depan. Ini yang jaga masjid bagaimana sih? Jam 3:30 katanya, pintu belum dibuka. Padahal pintunya dia dorong. Ternyata pintu masjidnya memang model geser. Nggak bisa Pak Haji didorong, digeser. Siapa ini katanya, belum dibuka-buka. Masya Allah. Padahal pintu masjidnya model geser. Dikit-dikit mau marah aja. Ada nggak model begitu? Malah seorang guru itu semakin senang. Seorang guru itu semakin senang kalau manfaat ke muridnya itu semakin banyak. Kalau ada muridnya lebih pinter dari gurunya, itu guru senang. Senangnya Masya Allah. Kalau syirik bukan guru namanya, bukan alim. Saya ingat guru saya dari Mesir, pertama kali saya imam di depan di masjid pesantren, itu selesainya guru saya nangis. Orang Mesir tuh, selesai saya salam, guru saya nangis. Antara terharu atau bacaannya salah semua. Malu-maluin. Enggak, dia senang. Iya. Jadi dia betul-betul menganggap kita seperti anaknya yang sedang diwisuda dan dibacakan. Misalnya kan anak kita ya, kalau kita ke pesantren, kita ke sekolahan, selamat diberikan penghargaan kepada Adinda Fulan bin Fulan, anak Fulan. Kira-kira kita nangis kan tuh? Bangga. Itu guru begitu.
Jadi kalau ada muridnya lebih pintar dari dia, makin senang. Senang. Berarti manfaatnya banyak. Nah, kalau ada muridnya yang udah ngajar, itu guru senang. Guru senang. Berarti ilmunya bermanfaat. Makanya dulu ada cerita seorang murid yang ke kiainya selama 30 tahun, yang lain sudah jadi anggota DPR. Ada yang jadi pengusaha, dia 30 tahun masih di pesantren. Akhirnya dia mau pamit. Yai, saya pamit lah, gak kuat katanya. Saya mau jualan, mau apa katanya. Tapi kata kiainya, loh ntar dulu kamu mau jualan apa, usaha apa? Ya belum tahu juga, udahlah. Kamu nggak usah, kamu di sini saja jadi kiai saja. Saya mau istirahat sebentar. Nanti kamu pakai seragam saya, pakai baju saya, pakai sarung BHS saya, pakai peci saya. Akhirnya pada saat itu memang orang nggak ada yang kenal, itu kan diceritain. Nah, pas besok harinya tiba-tiba di satu majelis diundang kiai yang fotokopi lah, jangan bukan KW, ini udah nyantri 30 tahun diceritain. 30 tahun udah nyantri. Dengan pakaian si kiai yang tadi, akhirnya waktu pas diminta menjawab bahsul masail, akhirnya sebentar. Ini permasalahan gampang, saya panggil supir saya dulu katanya. Padahal supirnya yang tadi adalah kiainya yang lagi istirahat. Akhirnya kiai yang benerannya tadi datang, di sampingnya dilihat, dijawab oleh supirnya. Padahal emang kiainya yang tadi. Akhirnya para jamaah bilang, Masya Allah, supirnya aja udah kayak begini, bagaimana dia? Itu memang kalau orang sudah diberikan ilmu pasti harus cerdas. Makanya salah satu sifat Nabi itu wajib adalah fatona, artinya cerdas. Jadi paling banyak manfaatnya. Makanya ada istilah seorang guru itu tidak dianggap berhasil banget kalau muridnya banyak. Tapi seorang guru dianggap berhasil kalau dapat mencetak guru-guru yang lain. Nah, kayak pesantren-pesantren zaman dulu model Gontor, Jombang, itu berapa banyak pesantren yang lahir dari alumni Gontor? Ratusan, ribuan bahkan sekarang. Dan pengasuhnya merupakan alumni daripada Gontor, pesantren itu. Jadi meskipun cuma 2-3 orang, kalau bisa mengajar, ajarin. Nah, makanya dulu Imam Asy-Syafi'i punya seorang murid yang digadang-gadang akan menjadi penerusnya. Namanya Imam Al-Buwaiti, 231 Hijriah. Imam Syafi'i wafat tahun berapa? Imam Syafi'i wafat tahun, insya Allah nanti di taklim ada cara supaya enggak gampang lupa. Ada sini ntar. Salah satunya mungkin enggak makan semut, kata Pak Dastam. 204 Hijriah. Imam Buwaiti 231 Hijriah. Ini digadang-gadang murid yang akan meneruskan Imam Syafi'i. Sebelum nanti datang Imam Muzani. Imam Muzani akhirnya menjadi penerus. Ternyata Imam Buwaiti dipenjara. Dipenjara sampai akhir hayatnya. Bahkan pada saat itu orang kalau mau bertanya kepada Imam Syafi'i, tanya dulu ke Imam Buwaiti. Julukannya Kalamus Syafi'i, lisannya Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan Imam Buwaiti itu persis sama yang dikatakan Imam Syafi'i. Tapi ternyata umurnya enggak panjang. Dan beliau masuk ke dalam penjara oleh
kekhalifahan pada masa itu. Akhirnya pada saat itu yang menonjol muridnya adalah Al-Imam Al-Muzani. Dari situlah banyak sanad-sanad kitab-kitab madhab Syafi'i kepada Imam Muzani. Jadi dari Imam Syafi'i melalui Imam Muzani. Artinya kalau ngaji ya ngaji aja. Jangan takut, oh ntar saya nggak jadi apa-apa. Maksudnya murid Imam Syafi'i aja yang diniatkan menjadi penerus belum tentu. Mungkin bisa jadi yang bagiin aqua doang nih, satu saat punya majelis. Siapa yang bagiin aqua tadi? Oh, Mas Robi. Majelis tijaroh, majelis jual beli. Iya, nggak bisa digadang-gadang. Makanya zaman dulu juga banyak juga kita yang ketemu sekarang di pesantren di mana-mana sudah doktor, sudah profesor, ternyata teman kita di pesantren. Dia lagi di pesantren mah kita tahu banget tukang tidur, tukang kabur, tukang apa. Tuh. Kalau ngaji ya ngaji aja udah. Jangan punya niat saya nanti yang paling, atau jangan punya niat saya nanti nggak bakal jadi apa-apa, jangan. Ngaji ya ngaji aja udah. Mau mengenai nanti jadi apa, mau mengenai nanti nerusin apa enggak, terkenal apa enggak, urusan Allah. Yang penting urusan kita ngaji. Enggak kita, insya Allah anak kita. Berapa banyak yang anak-anaknya jadi kiai cuman karena bapaknya ikut ngaji. Hampir 50% lebih saya punya kawan itu anaknya pada jadi, padahal bapaknya cuman enggak pesantren, enggak ke Mesir, enggak, banyakan enggaknya dah daripada iyanya. Tapi anaknya banyak yang jadi. Makanya salah satunya kalau ngaji ya ngaji aja. Imam Zarnuji katakan pada saat itu banyak orang yang nuntut ilmu tapi udah sungguh-sungguh tapi nggak dapat apa-apa, manfaat nggak dapat, buah nggak dapat. Kalau manfaat itu yang dia tuntut sesuai namanya manfaat. Kalau buah itu dia ngaji-ngaji aja, tanam-tanam aja, nanti buahnya apaan itu belum ketahuan. Ada nggak orang nanam bibit yang asem tapi ternyata buahnya jadi manis? Ada orang juga nanam bibit yang manis dari pohon yang manis, ternyata buahnya jadi asem. Itu. Jadi samroh itu belum tentu yang ditanam. Misalnya yang ngaji bapaknya, belum tentu juga yang dapat keberkahan terbanyak bapaknya. Bisa jadi yang dapat manfaat terbesarnya anaknya atau istrinya. Bisa jadi istrinya yang tadinya setelah bapaknya ngaji bawaannya kayaknya wibawanya jadi naik gitu. Pakai peci, pakai sorban, kan istrinya sungkan juga. Ternyata jadi diem. Gampang caranya, bawa kitab begini nih. Nah kalau istri model cerewet gitu, bawa kitab begini, pakai peci, nggak bakal ngomel dia. Pak mau kemana Pak? Bawa kitab. Tapi selesai habis bawa kitab, di atas kulkas tinggalin 500.000. Insya Allah diem. Enggak, ini benar. Artinya keberkahan itu, manfaat buah itu Allah kasih bisa ke istri, bisa ke anak, bisa ke sahabat, bisa ke teman. Namanya buah. Buah itu belum tentu di pokok yang ditanam. Manfaat dan buah. Wahia adapun manfaat dan buah itu al-amalu bihi, mengamalkannya. Wan nasru dan menyebarkannya. Yuhramuna lima annahum akhtau, mereka itu tidak bermanfaat, tidak berbuah karena mereka salah toroikohu, tata cara menuntut ilmu.
Nanti ada bab-bab pasalnya, cara menuntut ilmu. Bagaimana jadi murid, ilmu apa duluan yang dipelajarin. Ada. Kita ilmu apa duluan yang kita pelajarin? Ada orang ilmu bisa ilmu bisa terbang dulu Pak Ustadz bilang banyak. Pak Ustadz bagaimana caranya supaya dagangan biar laris? Ustadznya jawab apa? Sholat dulu yang benar, ibadah dulu yang benar. Ada kurang lebih berapa pasal? Ini tebal kitabnya. Sekitar enggak dijelasin di sini, sekitar 13 pasal nanti. Banyak orang yang salah jalur menuntut ilmu atau salah gurunya. Nanti ada bab tentang cara memilih guru. Apa yang makannya banyak gitu ya. Apa yang guru yang orangnya ganteng, apa yang bagaimana tuh cara memilih guru. Mereka tuh salah tata caranya. Wataroku syara'itahu, mereka meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Jadi nggak dapat manfaat, nggak dapat buah. Wa kullu man akhto'a, dan bagi setiap akhto'a, orang akhto'a yang salah, siapa man at-tariqah, tata cara tadi, dolla, akan sesat. Banyak sekarang orang nuntut ilmu, banyak ngaji tapi sesat. Banyak. Salah caranya, salah gurunya. Ngaji tapi niatnya cuman buat nyalain orang. Ada begitu. Tapi ngaji niatnya, apalagi orangnya ada yang saingan di masjid, udah tuh dicari tuh. Tuh gue bilang juga apa, dia yang takbir model begini-begini tuh kagak ada. Tuh ada yang begitu, salah caranya, maka dola akan sesat. Wala yanalu al maqsuda, dan tidak akan mendapatkan siapa man al maqsuda, yang menjadi tujuan dia menuntut ilmu. Qalla, baik ilmunya sedikit, au jalla, atau banyak. Maka dari itu kata musannif, aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum. Maka saya senang untuk menyusun satu kitab tentang tata cara taklim. Makanya namanya disebut dengan Ta'limul Muta'allim, nama kitabnya. Wa sami'tu min asatidhi, aku mendengar dari guru-guruku, ulil ilmi, yang memiliki ilmu, wal hikami, dan hikmah. Roja'at du'a ali, sebagai satu doa untukku, minar rogibin, bagi orang yang ingin, fihi, di dalam mengkaji kitab ini. Al mukhlisina, yang ikhlas, bil fauzi, dengan kemenangan, wa ikhlas, wal khalasi fi yaumiddin, dan selamat di hari akhir. Ba'da mastakharatullah ta'ala, setelah aku istikharah, wasamaituhu, aku namakan Ta'limal Muta'allim Tariqat Ta'allumi. Ini nama kitabnya. Ini ada syarahnya. Kalau yang enggak ada syarahnya 5.000 rupiah. Kitabnya harganya cuma 5.000. Di dalamnya ada 13 bab kurang lebih. Faslun fi mahiyatil ilmi, hakikat daripada ilmu. Wal fikhi, dan fikhi. Wa fadlihi, dan fadilahnya. Yang kedua, faslun fi niat, niatnya buat apa nuntut ilmu. Fahsun fit ikhtiyaril ilmi wal ustad, faslun, pasal bagaimana memilih ilmu dan memilih ustad. Ilmu apa dulu yang dipelajarin? Ini sebenarnya ini penting. Bahkan bagi pengurus masjid ini penting. Bagi seksi ibadah, pengurus tiap-tiap masjid ini penting. Makanya dari dulu saya selalu bilang, entah di MUI atau di mana, itu menyusun satu kurikulum untuk masjid.
bisa diseminarkan supaya bagian ibadahnya ngerti. Kira-kira ini taklim modelnya apa? Kemudian dimulai dari mana? Ustadznya siapa? Bagaimana runtutannya? Ada kitabnya apa enggak? Kapan dia bisa hatam? Oh kan kalau ilmiah begitu. Kalau di perusahaan-perusahaan yang maju kan begitu. Berapa bahan bakunya, bagaimana metodenya, berapa lama mengeluarkannya, targetnya berapa lama, berhasil dia. Tapi kalau perusahaan gak punya begini, hancur. Ya pokoknya kumaha engkewai lah kira-kira. Cek Sunda teh kumaha engkewai lah. Ya bahan yang gak ada, apanya gak ada. Dibuat satu kurikulum, dipilih ilmu mana duluan yang mau dikaji. Makanya saya sering ingetin ilmu yang wajib kemarin ada 3. Ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid, ilmu mayajibu alaih, ilmu fikih, dan ilmu mayuzakihim, membersihkan hati, membersihkan jiwa. 3 ini yang wajib duluan. Nah nanti dibuat setelah ini hatam, ini hatam, ini hatam, apa nanti jamaahnya berbeda atau enggak. Nah itu di masjid saya kira masih belum banyak yang mulai. Termasuk masjid-masjid besar itu kalau kajian banyak kan tematis ya. Satu tema diutarakan, kadang-kadang temanya ada di atas genteng, di atas langit. Padahal kita masih di lantai 1 ada. Jadi apa namanya? Ya kalau sekedar ngaji boleh, tapi harus ada yang betul-betul membuat satu manhaj, satu metode agar supaya belajarnya sistematis. Wal ustadi, begitu juga cara memilih ustad. Haji Nasan gimana cara memilih ustad? Nah ini ada metodenya ternyata, cara memilih ustad. Pokoknya yang sering nongol di TV, yang masyhur boleh sekali-sekali. Kalau tujuannya untuk apa namanya, untuk supaya menarik jamaah lebih banyak manfaat, sekali-sekali kita undang. Wasyariki, memilih teman. Wasabati, dan memilih ketetapan. Itu satu pasal, nanti insya Allah ada kesempatan kita bahas. Fi ta'zimil ilmi, dalam mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan orang yang memiliki ilmu. Fil jiddi wal muwadhafah, bab tentang bersungguh-sungguh dan kontinus serta orientasinya ilmu. Bab fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa qudrihi, bab tentang memulai dari mana ngaji. Ini banyak yang belum tahu kan? Ngaji mulainya dari mana? Dari Al-Fatihah Ustadz, dari Bismillah ya, itu namanya ngaji Quran. Setelah itu apa yang dikaji? Setelah dia Iqra, ngaji tahsin, apa yang dia kaji? Nah itu mulai dari mana? Wa qudrihi, dan kemampuannya. Karena orang tuh kemampuannya beda. Makanya dulu ada kelas. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Ada diniyah, sanawiyah, aliyah, ada jamiah, kuliah, ada S1, S2, S3, udah S3 doang, kebanyakan lagi, mencret entah, profesor habis itu. Ada, supaya apa? Supaya tertib, makanya dibuat satu madrasah, supaya tertib. Kalau enggak nanti enggak tertib. Faslun fit tawakul, bab tentang bertawakal. Bab tentang waktu tahmil, kapan kira-kira paling bagus orang nuntut ilmu? Jam berapa? Ada. Jangan tengah hari bentet. Tahu tengah hari bentet enggak? Lagi panas-panas itu, Masya Allah dia ngaji. Mana ngajinya yang puyeng lagi? Ada. Maghrib begini juga sebenarnya jam-jam lapar mengantuk nih. Maghrib begini, yang udah makan ngantuk, yang belum lapar, yang belum makan lapar. Bawaannya cepet-cepet makan. Apalagi yang
Udah makan banyak banget dari tadi, ngantuk bawaannya. Itu ada nanti kapan nuntut ilmu yang bagus. Ya cuman kalau di masjid susah juga kita terapinnya. Nanti kalau di sini misalnya ada jam 7 pagi orangnya pada kerja, susah. Kuliah subuh yang biasa maklum di masjid kan pengajian habis maghrib, habis isya atau habis subuh. Kalau di kantor jam istirahat jam 12 sampai jam 1 itu biasanya. Nggak tahu di kitab ini ntar jam berapa dilihat. Artinya waktu kapan yang terbaik? Apa sebelum subuh, apa habis subuh? Ada juga yang katakan sebenarnya waktu setelah subuh itu waktu orang enggak sadar, waktu otak kanan yang main. Waktu setelah subuh. Ini otak kanan dominan di setelah subuh. Makanya waktu setelah subuh jangan mikir, tapi dengar. Iya. Kalau anak-anak kita tuh habis subuh setelin ngaji itu pas. Setelin, yang penting dia dengar. Jangan ngajarin matematik karena otak kirinya belum pulih. Makanya orang motong ayam, motong kambing disunahkan bagusnya tuh kalau bukan Idul Adha habis subuh. Pernah ke Tanah Abang nggak? Saya punya temen orang Awaludin 1 dari Ben Hill belok kiri, itu belok kiri lagi. Jam 3 berisik banget, ndek. Kambing pala-pala segini nih, dipotongin jam 3:30. Nih, potongin 3:30. Buat itu 3 saudara, kan ajib banget tuh. Apa namanya? Sop Betawi Tanah Abang. Ya jadi lapar saya ini. Itu jam 3:30 dipotongnya karena jam itu sadar hilang. Orang nyunatin. Ada yang nyunat pekong nggak? Ada yang disunatin pekong? Ada. Cakep lu, rapi buatannya kalau pekong. Zaman sekarang acak-acakan. Itu nyunat itu jam berapa? Subuh. Karena subuh waktu otak kiri enggak sadar. Ada tuh pekong ditekep begini. Wah, ini nih masih kekecilan ini katanya. 2 bulan lagi dah bawa ke sini dah. Oh begitu ya Pak. Ya udah tuh kan katanya Pak. Dengerin kata tukang sunatnya 2 bulan lagi baru boleh balik. Digotong kita ke mobil, pulang. Pas dibuka lihat ke ya, tahu-tahu udah hilang. Kehipnotis karena pada saat itu otak kiri lagi belum siap. Kalau prosesor belum siap. Makanya kalau ada orang kuliah subuh nggak mudeng, berarti otak kirinya belum sadar ya. Sama kayak kambing orang disunatin tadi itu. Kalau kuliah subuh belum mudeng, wajar. Mudeng nanti sekitar jam 6. Mudeng tuh seger. Kenapa? Karena konsumsi kuliah subuh sudah keluar. Seger lagi, kopi udah keluar. Mata sumringah, muka sumringah. Kita kan pengalaman kuliah subuh. Dari jam 5 sampai 5:30 itu Masya Allah. Orang persis kayak kambing Tanah Abang tadi. Yang di pojokan, yang di sini, macem-macem. Wajar, namanya juga otaknya belum bangun. Begitu jam 6 pas pengajian mau bubar, kopinya keluar, wah mukanya sumringah. Pak Ustadz, saya nanya Pak Ustadz katanya. Perasaan dari tadi kuliah subuh cepet banget Pak Ustadz. Cepet dari mana? Situ tidur. Orang kita dari 4:30 mulai cepet banget. Nah, artinya ulama sampai mengatur ada waktu-waktunya. Sekarang dipakai di sekolah-sekolah dipakai. Jangan mengajarkan anak di saat anak lapar. Jangan juga mengajarkan anak misalnya di saat anak terlalu kenyang. Lapar banget jangan, kenyang banget juga jangan. Itu ada sekarang macam-macam. Ada yang mengarang tentang metode itu, bahkan dipakai sampai di luar negeri. Nanti insya Allah ada kesempatan kita bahas.
Faslun fi asyafaqatu wan nasihah. Bagaimana cara bergaul bergaul dengan guru, dengan sesama sahabat, wan nasihat, dan cara menasehati. Ternyata ada caranya, bukan dengan tahdzir, bukan dengan kalau zaman sekarang dibuat videonya ya, dibuat podcast dan macam-macam. Ada caranya, cara menasehati teman, cara menasehati guru. Ini ada yang salah nih, tapi kita pengen ingetin, nggak enak guru kita, kan gitu ya? Gimana nih caranya nih? Nah itu kira-kira begitulah. Fil istifadah, setelah yang pokoknya sudah, nanti baru belajar apa. Fil warok, sifat warok ketika ta'alum. Sifat warok itu artinya menjaga yang hati-hati menjaga. Fima yuwarrithul hifdza wan nis, apa saja yang bisa menguatkan hafalan. Ini dua lagi. Apa saja yang bisa menguatkan hafalan? Nanti ada di sini. Apa minum rebusan ada. Apa jahe, apa kopi. Yang enggak sabaran beli kitabnya sendiri. Wanisyan, dan yang membuat sering lupa. Enggak tahu nih semutnya pada stam ada apa enggak. Kita cari. Fima yujallibur rizqa, yang membanyakkan rezeki dan yang mempersedikit rezeki, yang menambah umur dan yang mengurangi umur. Wa ma taufiqi illa billah, tiadalah taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu, aku berlindung kepadanya. Wa ilaihi unib, dan kepadanya lah aku hanya berserah diri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita kaji ada manfaatnya, berbuah manfaat dan berbuah buah daripada ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.